Oke, hari ini kita akan belajar tentang hierarchical clustering. Hierarchical clustering, kemarin kita udah belajar tentang K-means clustering. Masih ingat kan clustering itu apa? Clustering adalah penggunaan teknik unsupervised untuk mengelompokkan objek yang sama. Masih ingat juga unsupervised berarti tidak punya label, tidak terawasi. Nah, bahwa clustering adalah pengen mengelompokkan yang punya sifat-sifat yang mirip ke dalam cluster yang sama. Yang sifatnya beda, harapannya ada di cluster yang lain. Nah, kemudian metode clustering kita belajari ada metode partisi, ada metode hierarki, metode densitas, dan metode grid. Metode partisi contohnya ada K-means, K-medoid. Kemudian hari ini kita akan belajar metode hierarki. Metode hierarki apa aja? Ada aglomeratif sama divisif clustering. Nah, aglomeratif sama divisif apa itu? Nah, kalau aglomeratif, ya dari bawah ke atas maksudnya apa ini? Maksudnya adalah berasal dari single. Nah, jadi anggaplah setiap sampel itu adalah satu cluster. Kemudian secara berurutan kita akan apa? Kita akan bikin dia menjadi suatu hierarki. Dari masing-masing titik itu adalah satu-satu kita anggap satu cluster, kemudian bergabung, dan akhirnya menjadi satu hierarki. Kalau divisif beda lagi. Ketika kita ngomongin divisif, berarti awalnya adalah dianggapnya itu semua adalah satu. Kemudian dibagi-bagi, dipecah-pecah. Akhirnya akan membentuk hierarki. Itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang agglomerative clustering. Agglomeratif, jika kita punya n sampelnya sejumlah n, nah, kita anggap bahwa setiap individu sampel adalah satu cluster. Nah, awalnya misalnya datanya jumlahnya 100, oke, berarti kita punya 100 cluster. Misalnya butuhnya menjadi berapa cluster? 5, oke, menjadi 5 cluster. Tapi tetap ketika dijadi punya tingkatan sampai utuh, tapi bisa dipecah menjadi 5. Gitu. Kemudian penggabungannya dari bawah ke atas itu dari data titik-titik menjadi satu hierarki. Nah, kemudian nanti metodenya ada single, complete, average, sama centroid linkage. Ini adalah metode linkage-nya. Kemudian kalau divisif clustering, awalnya menganggap semua data itu adalah satu cluster, kemudian dipecah menjadi cluster. Nah, makanya bilangnya adalah membagi data dari atas ke bawah. Awalnya satu menjadi beberapa. Contohnya, kamu udah belajar di matematika diskrit, algoritma prim dan Kruskal. Kemudian ada Camelon, Cobweb, dan sebagainya, ada self-organizing map. Kemudian, algoritmanya, agglomerative clustering. Nah, misal diberikan set atau himpunan. Set itu himpunan ya, yang terdiri dari n item, jumlahnya n nih, atau titiknya n, atau datanya sejumlah n record, untuk diklasterkan. Nah, berarti kita punya n kali n jarak atau similaritas. Nah, proses dasar dari hierarchical clustering adalah yang pertama, menempatkan setiap item ke dalam klasternya masing-masing. Sehingga kalau kita punya n item, berarti ada n cluster. Semuanya berdiri sendiri-sendiri. Langkah kedua adalah cari pasangan klaster terdekat atau termirip. Kemudian apa? Gabungkan ke dalam satu klaster. Nah, kemudian yang ketiga adalah hitung jarak atau similaritas antara klaster baru dan setiap klaster yang lama. Kemudian dapat matriks yang baru, kemudian iterasi lagi, cari yang terdekat. Kemudian 2, 3, 2, kemudian hitung jaraknya lagi, dan seterusnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Anggaplah setiap titik-titiknya ada 5 titik ya. Setiap titik-titik ini adalah satu klaster yang berdiri sendiri.
Oke. Kemudian apa? Cari jarak yang paling dekat. Siapa nih yang paling dekat? 1 sama 2. Oke, 1 dan 2 bergabung. Kemudian berikutnya. Nih, hitung jarak lagi. Hitung jarak. Nah, hitung jarak. Nah, siapa yang paling dekat berikutnya? 4 sama 5 yang paling dekat. Nah, oke. Sekarang 4 sampai 5 yang paling dekat. Kemudian hitung jarak. Nih, jarak. Maksudnya jarak apa nih? 1, 2 ke 3, 1, 2 ke 4. Karena 1, 2 udah bergabung ya. 4, 5 juga udah bergabung. Nah, sekarang hitung jarak lagi. Paling dekat 1, 2 ke 3 atau 4, 5 ke 3. Nah, di sini adalah 3 lebih dekat ke 1, 2. Makanya 3 bergabung ke klaster 1, 2. Nah, ini jadi nih klasternya. Kemudian ini bisa ditambah garis lagi, satu garis lagi biar jadi hierarki besar. Kemudian, nah, tadi kita ngomongin hitung jarak similaritas nih. Langkah ketiga, kita ngomongin misalnya klaster 1, 2 ke 3 berapa jaraknya? 1, 2 ke 4, 5 berapa jaraknya? 4, 5 ke 3 berapa jaraknya? Dan seterusnya. Dapatnya dari mana? Ada 4 metode umum. Yang pertama adalah single linkage. Nah, single linkage, dia adalah apa? Jarak minimum antar klaster. Ambil minimum. Yang kedua adalah centroid linkage. Dia ada ambil pusat klaster. Yang ketiga adalah complete linkage. Dia mengambil jarak maksimum antar klaster. Yang keempat adalah average linkage. Dia adalah nyari apa? Rata-rata antar klaster. Nah, ilustrasinya gini. Kalau kita punya dua klaster, anggaplah klaster 1 anggotanya adalah titik 1, 2, 3, klaster 2 anggotanya adalah 4, 5, 6. Sekarang, jarak klaster yang pertama ini ke klaster kedua, jaraknya berapa? Nah, ini kan jadi masalah. Bingung. Yang pertama, kalau kita pakai single linkage, berarti kita nyari apa? Jarak antara titik yang paling dekat. Titik yang paling dekat. Kalau di sini gampangnya adalah 3 dan 4. 3 dan 4 ini adalah yang paling dekat. Berarti jarak antara klaster 1 dan dengan jarak klaster 2 adalah jarak antara 3 ke 4. Ini adalah single linkage. Nyari jarak yang paling dekat. Titik-titik tapi yang paling dekat. Antar klaster yang paling dekat. Yang kedua adalah centroid linkage. Namanya juga centroid. Kemarin sudah belajar di clustering K-means ya. Namanya centroid adalah pusat klaster. Pusat klaster. Nah, kita cari dulu pusatnya otomatis. Titiknya pusat di mana? Anggaplah ini adalah centroid klaster 1 dan ungu ini centroid klaster 2. Sama-sama ungu ya. Nah, dihitung jaraknya. Inilah jarak antara klaster 1 dan klaster 2. Nih, garis biru. Jarak antara klaster 1 sama klaster 2 adalah jarak antar centroidnya. Yang ketiga adalah complete linkage. Yang namanya complete linkage adalah maksimum. Nah, cari jarak yang paling jauh. Berapakah jarak antara klaster 1 dengan klaster 2? Adalah jarak maksimum dari anggota klasternya. Di sini adalah yang paling jauh adalah 1 dengan 6. 1 dan 6 ini adalah jaraknya paling jauh. Jadi, jarak antara klaster 1 dan klaster 2 adalah sama dengan jarak dari titik 1 ke titik 6. Kemudian yang terakhir adalah average linkage. Namanya juga average, berarti rata-rata. Gampangnya, berapakah jarak antara klaster 1 dengan klaster 2? Hitung dulu rata-ratanya. Nah, rata-ratanya dari siapa aja? Semua anggotanya. Nah, ini adalah sama dengan sigma jarak antar data dibagi N kali M. N adalah jumlah data pada klaster 1, M adalah jumlah data pada klaster 2. Gampangnya, hitung jarak antara 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 2 ke 6.
3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6. Dijumlahkan semua. Ini ada berapa? Di sini klaster 1 ada 3, klaster 2 ada 3. Berarti ada dijumlahkan, dibagi sejumlah itu berapa? Atau average-nya, atau min-nya, rata-ratanya. Nah, kemudian mari kita terapkan si agglomerative clustering. Saya kasih contoh lagi yang gampang sekali. Gampangnya saya punya data. Datanya cuma 3 sampel, fiturnya 2. X1 sama X2. Nah, titik A, variabel X1-nya 1, X2-nya 1. Variabel B, X1-nya 5, X2-nya 1. Variabel C, X1-nya 5, X2-nya adalah 4. Kemudian, hitung jaraknya dulu. Hitung jaraknya. A ke B berapa? A ke C berapa? B ke C berapa? Ingat, jarak antara A dengan B sama dengan B dengan A. Sama aja. Dihitung. Ini dihitung. Pakai Euclidean distance. Saya harap semuanya masih ingat. Rumusnya sama dengan teorema Pythagoras. Ini ada 4. Kemudian jarak antara AC atau C dengan A. Jaraknya adalah 5. Kemudian BC atau CB. Jaraknya adalah 3. Dari jarak ini berarti kita sekarang punya matriks jarak. Buat matriks jarak, kita punya matriks jarak ini. Bahwa A ke B 4, A ke C 5, kemudian B ke C 3. Nah, ini sama ya. Kemudian, langkah pertama adalah inisiasi. Jadi, algoritmanya ya. Menempatkan setiap item ke dalam klasternya masing-masing, bahwa setiap item adalah berdiri sendiri. Bahwa sekarang kita punya A, B, dan C. Semuanya dianggap satu klaster. Sekarang kita punya 3 klaster. Isinya satu item. Kemudian, iterasi pertama. Yang pertama adalah cari pasangan klaster terdekat, kemudian hitung jarak. Cari pasangan terdekat atau termirip. Gabungkan ke dalam satu klaster. Kalau dari sini, 4, 5, 3 yang paling dekat adalah 3. Ini adalah B ke C. Atau C ke B, sama saja ya. Nah, berarti B dan C bergabung menjadi satu klaster. Sekarang kita punya berapa klaster? Punya 2 klaster. Klaster pertama isinya adalah A, klaster kedua adalah isinya B dan C. Kemudian hitung jarak atau similaritas antara klaster baru dan setiap klaster yang lama. Nah, sekarang kita mau nyari apa? Jarak BC kan bergabung ya. Nah, sekarang masalahnya adalah A ke B, A ke C, A ke B 4, kalau ke C 5. Dengan single linkage, kalau kita pakai single linkage, nah, jaraknya adalah jarak minimum. A ke B 4, A ke C 5. Padahal BC bergabung nih. Nah, jarak antara A ke titik BC adalah minimumnya. Pilih 4 atau 5. Kalau minimum, otomatis kita pilih 4. Berarti jarak B ke C adalah 4. Ini adalah matriks jarak yang baru. Kemudian kalau kita pakai complete linkage, nah complete linkage, A ke B4, A ke C5. Karena pakai complete linkage berarti kita nyari maksimum. Maksimumnya berapa? Pilih 4 atau 5. Oke, di sini berarti kita maksimumnya adalah 5. Berarti matriks jarak yang baru ketika B dan C bergabung adalah jarak antara A dengan BC adalah 5. Itu. Nah, kalau kita pakai average linkage, average itu apa? Rata-rata. A ke B4, A ke C5. Rata-ratanya 4 sama 5 berapa? Oke, 4 setengah. Berarti jarak antara A dengan klaster BC adalah 4 setengah. Seperti itu. Gampang ya?
Yang terakhir, centroid linkage. Namanya centroid linkage. Nah, dia apa? Menghitung jarak antar pusat klaster. Ingat, kalau kayak gini kita harus tahu titik awalnya berapa. Ingat yang tadi ya, titiknya bahwa A adalah 1, 1. B-nya 51, C-nya 5, 4. Ketika B dan C bergabung menjadi satu klaster, kita butuh nyari apa? Sentroidnya B, C. Sentroidnya B dan C. X1-nya B berapa? 5. X1-nya C berapa? 5 juga. Oke, 5 tambah 5, 10. 10 dibagi 2 berapa? 5. Kemudian X2-nya. X2-nya B berapa? 1. X2-nya C berapa? 4. 1 tambah 4 berapa? 5. 5 dibagi 2 adalah 2 setengah. Bagi, sekarang sentroid B dan C adalah berapa? 5 sama 2 setengah. X1-nya 5, X2-nya adalah 2,5. Kemudian apa? Jarak antara A dengan klaster BC berarti adalah A-nya berapa? 1, 1. BC adalah 5, 2, 5. Berarti kita cari Euclidean distance. Kita dapat 4,27. Seperti itu. Berarti dengan centroid linkage, jarak antara A dengan klaster BC adalah 4,27. Seperti itu. Nah, kemudian iterasi keduanya adalah cari pasangan klaster dekat. Gabungkan. Nah, ini adalah satu-satunya pilihan, tinggal 4 aja ya. Berarti ini bergabung. Sekarang kita punya gabungan A dengan BC bergabung menjadi satu klaster. Nah, ini apa nih trinya ini namanya nih? Namanya adalah dendrogram. Dendrogram. Hasil struktur tree atau pohon biasanya berupa suatu dendrogram. Nah, ini adalah hasil dari hierarchical clustering. Pada suatu dendrogram, panjang setiap cabang pohon merepresentasikan jarak antar klaster yang bergabung. Ini misalnya A dan B ini berarti jaraknya yang paling dekat. Kemudian AB ke C ini lebih tinggi ya, berarti jaraknya lebih jauh. Kemudian ini ke D di sini juga CD lebih tinggi di single link ini, berarti dia jaraknya lebih jauh lagi. Ingat, beda metode linkage, hasil dendrogramnya biasanya berbeda, atau hasil klasternya biasanya juga berbeda. Ada yang beda, ada yang sama. Nah, harus dicek. Gitu. Nah, sekarang contoh lagi. Contoh lagi ya, biar ngerti. Nah, sekarang saya punya 4 baris data. Variabelnya 2, ada X1 sama X2. Hitunglah jarak pada setiap record dan kelompokkan dengan hierarchical clustering. Yang pertama adalah cari pakai single linkage, yang kedua complete linkage. Nah, kita kerjakan yang single linkage. Nah, ingat algoritmanya adalah yang pertama, tempatkan setiap item ke dalam klaster masing-masing. Inisiasi dulu. Hitung jaraknya, dapat matriks jarak. Kemudian kita anggap setiap A, B, C, D ini adalah berdiri sendiri. Sekarang kita punya 4 klaster. A, B, C, dan D. Nah, iterasi yang pertama adalah mencari pasangan klaster terdekat. Kemudian gabungkan klaster. Dari matriks ini, kita lihat bahwa yang paling dekat adalah di akar 1. Siapa ini akar 1? Ini antara C ke D. Berarti C dan D bergabung. C dan D bergabung. Oke, berarti kita akan punya 3 klaster. Klaster yang pertama isinya A, klaster yang kedua isinya B, yang klaster yang ketiga isinya C dan D. Nah, kemudian hitung jarak atau similaritas klaster baru dan lama. Nah, karena soalnya adalah single linkage, berarti kita lihat nih. A ke CD. A ke CD berapa? Akar 25 atau akar 32? Karena kita pakai single linkage, berarti cari minimumnya. Karena minimum berarti kita ambil akar 25. Kemudian cari jarak antara B ke CD. B ke CD, akar 17 atau akar 20?
Yang minimum yang mana? Akar 17. Berarti kita ambil akar 17. Berarti tabel barunya adalah yang paling bawah ini, bahwa A ke CD adalah akar 25, kemudian B ke CD adalah akar 17. Ini adalah tabel yang baru. Kemudian kita iterasikan yang kedua. Cari minimum. Cari minimum. Cara yang paling dekat yang mana? Dapat nih akar 4. Akar 4 itu siapa dengan siapa? A dengan B. Berarti A dan B bergabung. A dan B bergabung. Nah, berarti kita sudah punya dua klaster. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah menghitung jarak atau similaritas klaster baru dan lama. Ingat soalnya single linkage ya masih. Kita nyari minimum. Nah, sekarang masalahnya adalah AB ke CD. Jarak antara AB ke CD. Berapa itu? Minimumnya AB ke CD. Minimum A ke CD berapa? A ke CD 25, akar 25. B ke CD berapa? Akar 17. Pilih yang mana? Pilih yang minimum. Yang minimum siapa? Akar 17. Berarti kita ambil akar 17 sebagai jarak antara AB ke CD. Ini adalah matriks yang baru. Jarak antara AB ke CD adalah akar 17. Kemudian, iterasi yang ketiga adalah cari pasangan klaster terdekat, gabungkan klaster. Oke, ini adalah pilihan satu-satunya. Sekarang kita punya klaster yang sudah bergabung. A, B, C, D. Itu. Misalnya ditanya, coba pisah ini menjadi dua klaster. Sudah jelas ya, bahwa dua klaster berarti CD dan AB. Ingat, semakin rendah jarak, semakin rendah ini, trinya ini, berarti dia juga semakin dekat. Kalau dipisah jadi 3 klaster gimana? Ya sudah, berarti CD ini adalah satu klaster. A dan B dipisah kalau 3 klaster ya. Nah, kemudian ini adalah latihannya. Sekarang saya punya 5 data. Tapi tenang aja, sudah dihitung jadi matriks jarak. Coba cari pakai hierarchical clustering, agglomerative clustering. Nah, ini soal lama nih. Nih, pakai single linkage sama complete linkage. Ditunggu jawabannya ya. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Semoga jelas. Bisa layangan pertanyaan di forum. Thanks.